Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Sabtu pagi ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul dalam kajian rutin 2 setiap Sabtu. Dan insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Habib Yusuf akan menyampaikan materi mengenai bahaya marah, dengki. Dan insya Allah kita akan tuntaskan sampai dengan jam 10 kurang lewat 15. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kami imbau kepada Bunda untuk senantiasa bisa mendengarkan TV Ustaz dan mohon untuk tidak mengaktifkan handphone selama kajian. Dan insya Allah kita akan bisa mendapatkan berkahnya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Khalid bihubudillah adada ma bi'ilmillah salatan darimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma dhaqatillah wa farajahullah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, wabil khusus segenap DKM Masjid Jami' Nurul Hikmah yang terhormat, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan maunah yang selalu Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini dalam kondisi libur panjang ya Bu, Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur, ya, dimana mungkin banyak orang hari ini pada jalan-jalan kali, udah berangkat dari hari Kamis sore, ya. Nah, ternyata alhamdulillah kita berangkatnya ke masjid, ya. Nabi mengatakan begini katanya, "Idza marartum bi riyadil jannah farka'u," katanya, ya. Jika kalian melewati taman surga, mampir, kata Nabi. Jika kalian melewati taman surga, maka mampir. Sahabat nggak tahu taman surga ada di mana. Di sini Cibodas sih ada, ya. Taman bunga ada, taman apa segala ada. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyatul jannah? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Ternyata jawaban Rasulullah ada 2 hadis yang sedikit berbeda tapi mungkin maksudnya sama, yaitu halaqatut ta'lim atau halaqatut dzikri, ya. Yang dimaksud dengan taman surga adalah majlis ta'lim atau majlis zikir, ya. Artinya hari ini kalau kita mampir di masjid ini dan ini adalah halaqah ta'lim kita, ini berarti kita sekarang sudah mampir ke taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah ada tamannya, kita nongkrong-nongkrong di tamannya gitu ya Bu. Kira-kira yang punya rumah lihat nggak? Lihat. Ya, dia tahu kan itu di rumah dia, ya kan? Kita ada di taman rumah dia. Kan sangat memungkinkan masa kita di taman doang. Ya, nggak disuruh masuk gitu kan? Nah, pastilah disuruh masuk oleh yang punya rumah. Yang punya rumah mungkin menyiapkan minuman, makanan dan lain sebagainya. Begitu juga kalau sekarang hari ini kita berada di taman surga, sangat kemungkinan besarnya Allah menyuruh kita untuk masuk ke dalam surganya, nggak berhenti di tamannya, ya. Nah itu. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan kita untuk kegiatan hari ini yang insya Allah jauh lebih baik daripada yang lain, ya. Kata Rasulullah, ada sab'atun yuzilluhumullahu tahta zillihi yawmal qiyamah yawma la zilla illa zilluh.
Ada 7 kelompok yang nanti akan dinaungi di bawah naungan Allah, di mana naungan itu cuma milik Allah saja pada hari kiamat tersebut. Ya, tidak ada lagi orang yang memilikinya. Ya, ada 7 kelompok. Kata Rasulullah, satu diantaranya, kalau 7 kita banyak sebutnya. Satu diantaranya berkaitan dengan kita, kata Rasulullah, rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Ya, seseorang yang hatinya selalu ada rasa senang, ya, rasa terpaut dengan aktivitas masjid. Ya, nah ini kita sekarang udah ada di masjid. Sangat diharapkan makna daripada hadis tersebut ada pada kegiatan dan aktivitas kita, ya, bahwa hati kita itu senang dengan kegiatan di masjid. Yang salah satu faidah dari kegiatan kita ada di masjid itu nanti kita akan mendapatkan naungan, dapat ya payung besar, di mana pada waktu itu payung besar tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lain pada kepanasan, tapi kita berada di bawah payung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita mungkin sedikit, ya. Salat kita mungkin juga banyak rusaknya. Puasa saum, ya. Saum kita mungkin paling-paling Ramadan kali yang bagusan dikit, ya kan. Itu juga karena lamanya. Kalau puasa Ramadan cuma 1 hari, kayaknya itu puasa belepetan juga, ya. Puasa sunnah udah jarang, ya. Puasa wajib banyak ribanya. Maka sangat memungkinkan amal-amal kita, ibadah-ibadah kita banyak rusaknya, ya. Nah, maka bagaimana cara yang paling baik supaya kita, mungkin amal kita sedikit, mungkin amal kita banyak rusaknya, tapi tetap masuk di kelompok VVIP yang akan masuk surga, ya. Nah, salah satunya adalah dengan hadir di majelis taklim, gitu, ya. Nah, kita ini beruntung insya Allah, ya. Kita setiap setiap Sabtu, ya, setiap bulan full diisi dengan kajian-kajian, ya, yang menandakan yang pertama kita punya rasa cinta kepada masjid, ya. Yang kedua, ini memberikan kesempatan kepada kita untuk, ya, memiliki tempat yang khusus nanti di akhirat di bawah naungan Allah. Seberapapun jelek amal kita, seberapapun buruk ibadah kita, maka karena kita terbiasa berada di masjid, maka Allah akan tempatkan kita di naungannya, di mana pada waktu itu naungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka, ya, bagi Bapak Ibu, kalau hari Sabtu diumumkan, saya udah punya catatannya itu 4 minggu itu udah terjadwal seluruhnya. Maka kalau Bapak Ibu tidak ada udzur syar'i, ya, sakit atau orang tua yang sakit atau harus meninggalkan rumah pergi jauh, ya, upayain jangan sampai tidak hadir ke majelis taklim sekarang ini, ya. Kalau bisa mah yang lain kalahkan. Yang lain kalahkan. Acara pakai hari ini saya harusnya ini anak-anak minta jalan-jalan ke Guci, ya. Saya bilang, wah, saya udah ada janji dengan Pak Najib hari Sabtu mau ngaji, ya kan, gitu. Jadi batal ke Gucinya, ya. Karena memang terjadwal di kalender saya setiap Jumat atau Sabtu pertama itu ada kegiatan di sini. Sementara liburnya kan tanggal 5, 6, 7 gitu kan. Nah, jadi akhirnya kegiatan ke Gucinya saya batalkan, gitu, ya. Tidak ada lain sebagai bagian daripada rasa ingin saya, ya, untuk bersama-sama Bapak Ibu hadirat di masjid ini, dan tentu berharap, ya, seburuk apapun amal kita nanti punya posisi di bawah naungan Allah, gitu, ya. Ya, mudah-mudahan yang lain, ya, bisa kita ajak bersama-sama untuk hadir di majelis ini supaya nanti mereka juga
bisa berada di bawah naungan Allah. Ya, ada hadis yang menyatakan begini, ya, nanti orang kalau udah di padang mahsyar itu dengan berbagai macam situasi dan kondisi dan dosanya masing-masing, itu maka mereka akan keringetan karena saking panasnya suasana saat itu. Kalau ada yang bilang katanya ada matahari sejengkal, sebenarnya bukan matahari. Panasnya seolah-olah seperti matahari sejengkal. Mataharinya udah gak ada, ya. Mataharinya kan kiamat, hancur, ya. Udah hancur pada waktu itu. Tapi panasnya suasana padang mahsyar sepanas matahari kalau letaknya sejengkal gitu. Mataharinya udah gak ada kan, dunia udah hancur. Unsur-unsur dunia, matahari, bulan, bintang itu unsur waktu, ya, unsur hari. Pada waktu itu sudah dihancurkan oleh Allah, sehingga pada waktu itu udah gak ada lagi siang malam, dan gak ada lagi, ya. Nah, jadi panasnya suasana mahsyar itu dengan kondisi yang lain, tanpa ada sinar matahari tapi panas. Tapi setiap orang pendosa, setiap orang yang melakukan dosa itu saking panasnya, maka masing-masing orang berkeringat dengan jumlah keringat yang banyak begitu. Sehingga ada orang yang berkeringat sampai mata kakinya kerendam tuh mata kakinya. Terus ada yang berkeringat sampai dengkulnya. Ada yang berkeringat sampai batas paha kakinya. Ada yang berkeringat sampai pusarnya. Ada yang berkeringat sampai lehernya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya, itu suasana pada mahsyar saat itu. Itu berarti orang-orang yang tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berupayalah, ayo. Ya, dari sekarang kita kumpulin payung-payung Allah, ya, untuk nanti kita bisa mendapatkan naungan yang enak, yang adem, di mana orang-orang dalam kondisi kepanasan, kita dalam posisi nyaman. Dan itu belum masuk surga, ya, belum masuk surga, belum masuk neraka, tapi masih ada di padang mahsyar saat-saat kita akan dihisab amal kita dan ditimbang amal kita. Sehingga kalau udah di lapangan saja udah ada tenda-tenda khusus dan ternyata kita ada di dalamnya, itu sudah pertanda ini kelompok-kelompok VVIP udah pasti masuk surga. Ya, sementara yang lain yang kepanasan, yang kagak dapat bangku, yang diri dan lain sebagainya, kita nggak tahu nasibnya. Ya, nah ini kita alhamdulillah sudah berupaya untuk mencari naungan VVIP nanti di sana. Ya, mudah-mudahan kita semua istiqomah, ya, untuk ada di majelis ilmu ini, ya, dengan berbagai macam ilmu yang sudah disiapkan oleh pengurus masjid, sehingga yang demikian itu sangat memungkinkan bisa menambah hasanah pengetahuan kita dan memperbaiki ibadah kita. Baik, hadirin hadirat sekalian, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW yang seindah-indahnya, yang sebanyak-banyaknya, dengan harapan kita mendapatkan syafaat khusus dari beliau. Saya sudah memberikan judul, ada 3 yang akan kita bahas, tapi karena banyak, jadi saya bagi satu persatu. Jadi bahasa kita ini satu kelompok: bahaya, marah, dendam, dan hasud. Itu perkara buruk semua tuh dalam kehidupan kita, ya, marah, dendam, dan hasud. Tapi saya urai dulu. Sekarang hari ini kita bahas marah, ya. Nanti 3 bulan berikutnya akan kita selesaikan yang lain, insya Allah. Pertemuan berikutnya 1, 2, 3. Jadi hari ini kita akan ambil bahasan tentang marah. Kita lihat bagaimana marah itu di sisi Al-Quran dan hadis dan di sisi medis. Kira-kira yang Nabi larang untuk marah itu sebenarnya ada bahayanya enggak? Ya, menurut penelitian medis, ya. Nabi melarang. Mungkin pada waktu dulu Nabi sekedar melarang saja kali. Orang nggak tahu. Ngapa sih Nabi ngelarang-larang? Marah kamu nggak boleh, ya. Kalau saya dicaci maki orang kan saya perlu marah, gitu ya kan. Nah, dari mana? Ya. Ini udah. Tadi udah masuk. Hah?
Rasulullah melarang untuk marah, ya. Pada waktu itu orang sulit untuk memahami kenapa Rasulullah harus melarang orang marah. Nah, memasuki dunia medis yang modern sekarang ini, banyaklah orang meneliti kenapa marah itu buruk, ya. Nah, maka akhirnya mereka temukan aneka ragam hal yang mengejutkan. Ya, ternyata marah itu akan berpengaruh pada 3 penyakit besar. Ya, diantaranya otak, ya, hipertensi dan stroke. Ya, hati-hati nih kita nih, terutama yang udah usia-usia di atas 50 tahun, ya, penyakit 3 tersebut itu rentan banget. Nah, nanti ada pembahasannya insyaallah, ya. Yang pertama kita bahas dulu dari sisi Al-Quran dan hadisnya. Allah berfirman, oh, ya. Menghadap sana sih, jadi saya nggak ngeliat. Ya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini berkaitan dengan surga yang disiapkan bagi orang yang bertakwa. Lalu orang yang bertakwa yang mana yang berhak masuk surga? Yang salah satu ciri daripada orang bertakwa tersebut adalah mampu mengendalikan marah, mampu mengendalikan emosi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa, ya, ciri yang paling gampang itu adalah mampu menahan emosi, mampu mengendalikan emosi, mampu menahan marah. Kalau orang, ya, dipicu oleh masalah kecil aja marah, ya, diajak ngomong dengan nada pelan-pelan dia jawabnya marah-marah. Itu berarti bukan orang bertakwa tuh kalau begitu. Kalau dia sudah tidak bertakwa karena salah satu cirinya udah nggak ada, itu akibatnya nanti masuk surganya juga batal jadinya. Sekali lagi, surga disiapkan bagi orang yang bertakwa, ya. Yang bertakwa adalah orang yang bisa mengendalikan emosi. Loh begitu. Sekarang ada orang nggak bisa mengendalikan emosi, berarti dia orang takwa bukan? Bukan. Kalau orang bukan bertakwa, maka dia masuk surga enggak? Tidak. Tuh kalau ditarik mundur ke belakang begitu. Sekarang saya ulangi lagi. Surga disiapkan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mampu mengendalikan emosi. Sekarang kita balik. Orang yang tidak mengendalikan emosi, tanda dia bukan orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa, orang yang bukan bertakwa, maka dia tidak layak masuk surga. Tuh. Kalau kita belajar usul fikih ini yang begini namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu berpikir terbalik dari yang disajikan Al-Quran. Ya, Al-Quran sih ngomongnya lurus saja. Surga bagi orang yang bertakwa. Yang bertakwa adalah yang mengendalikan emosi. Nah itu lurusnya begitu. Namanya mafhumnya mafhum muwafaqah namanya. Pemahaman yang sesuai dengan teks itu namanya mafhum muwafaqah. Ya. Kalau ibu sore-sore, ya, diantar sama anak, diantar sama cucu, diantar sama suami misalnya, ternyata perginya mau ke dokter. Orang tanya, "Bu, mau kemana?" "Mau ke dokter." Kalau orang yang pintar dengan otaknya yang mafhum muwafaqahnya, dia nggak bertanya lagi. Dia sudah paham, oh, namanya mau ke dokter berarti kondisi ibu lagi bagaimana? Sakit, gitu. Ya, itu namanya mafhum muwafaqah. Ya. Kebetulan hari itu hari Sabtu misalnya, ya, ba'da asar lah. Itu tetangga sama-sama dekat, ya, tahu bahwa hari itu ada undangan walimatul arus di rumah
Pak Anu gitu misalnya. Maka mafhum mukhalafahnya itu nggak usah ditanya lagi, ya, karena ibu sakit. Nah, maka kemungkinan besar ibu tidak datang ke undangan bapak pula. Jangan ditanya, ibu sakit ya? Lah, ya kan tadi mau ke dokter, ya kan? Kok ditanya sakit? Ya, ibu sakit ya? Iya, kan sebenarnya itu orang sakit ditanya sakit jadi berat lagi akhirnya, ya kan? Udah gitu ditanya lagi, ibu nggak kondangan dong ke rumah bapak Anu? Namanya juga lagi sakit, jangan ditanya kondangan, ya kan? Gitu. Nah, berpikirnya begitu tuh, ya. Orang kalau sore-sore ke dokter berarti dia kemungkinan sakit. Kalau lagi sakit, ya sulit ke kondangan gitu kan? Udah jangan ditanya. Itu berpikirnya mafhum mukhalafah namanya. Berpikir terbalik begitu kalau kita bilang. Nah, begitu juga. Surga Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Ya. Nah, ciri orang yang bertakwa Allah sebutkan satu diantaranya mampu mengendalikan emosi. Maka kalau dipahami terbalik, orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya bukan orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa berarti dia tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, sekarang kalau udah pemahamannya kayak begitu, kita harus mengerti kita mau pilih orang bertakwa bukan, ya kan? Nah, kalau kita pengen jadi orang yang bertakwa, maka salah satu yang harus kita upayakan adalah mampu untuk mengendalikan emosi kita, marah kita. Di sini Allah uraikan ada beberapa ciri daripada orang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tetap berinfak, tetap bersedekah kecil-kecilan lah bahasanya begitu, sekalipun pada dua masa keadaan yang berbeda. Keadaan kaya dan keadaan susah, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau merasa dirinya orang yang bertakwa, akan terasa enak dan nyaman berinfak, bersedekah, ya, tidak memandang apakah lagi kaya atau lagi susah. Kalau lagi susah ya sedekahnya digedein. Kalau lagi susah tetap bersedekah walaupun kecil, tapi tetap bersedekah. Nah, ini tanda orang yang bertakwa. Nah, kalau bersedekah sedikit malu dong, ya. Tuh kalau bapak ibu sedekahnya sedikit, sedekahnya masukin ke kotak. Tuh kayak gitu tuh ya. Tuh kotak kayak begitu tuh gak pernah marah-marah, dia tuh dimasukin 2.000. Ya, iya, diam aja dia tuh. Gak pernah, ya pas kita masukin 2.000 kotak itu ngomong gitu, dasar lo pelit, enggak, ya. Tapi kalau bapak ibu punya duit 2.000 doang, pengen sedekah, ngasihnya sama anak-anak itu, nah nih uang 2.000, tuh anak lihat dulu, berapa pak? Wah 2.000, udah bapak aja katanya begitu, dibalikin. Anak kecil sekarang jajan 2.000 udah nggak cukup, ya kan? Iya, anak kecil kan kalau dikasih duit pasti pengen jajan. Lah harga jajanan aja lebih daripada 2.000, ya kan? Nah, maka untuk bisa bersedekah dengan nyaman, tentram, tanpa ada cacian makian, itu masukin ke kotak situ, ya. Wabil khusus di waktu subuh, ya. Biarin, ya, sehari 2.000. Tapi kalau udah sebulan kan banyak jadinya, ya kan? Nah, itu jangan berpikir hari itu bersedekah cuma 2.000, tapi berpikirlah, ya, 2.000 itu kalau setiap hari dikerjakan, jadi akhirnya banyak juga. Dan jangan bersedekah atau berinfak itu nungguin kaya, jangan. Tanda, ya, kalau tanah saya yang di Pondok Indah laku, ya, saya sedekah. Ya kalau laku, kalau nggak laku, ya, pas giliran laku yang punya tanah udah mati, ya kan? Yang nikmatin siapa? Anaknya, suaminya, istrinya, ya, dia yang pemilik tanahnya tidak merasakan jual tanahnya. Nah, maka bersedekahlah selagi hidup, sedikit banyak, silakan situasi dan kondisinya diperhatikan di situ, ya, yang penting tetap bersedekah. Yang kedua katanya, ini yang urutan kedua yang ada kita bahasa kita, wal qaziminal ghaiz, mampu mengendalikan emosi. Nah, ini kalau ada urutan kedua termasuk urutan penting kalau begitu, ya, menahan atau mampu mengendalikan emosi. Yang ketiga wal afina 'anil nas, mampu menahan emosi. Yang ketiga, terus itu mampu memberikan maaf kepada orang yang bersalah. Sebenarnya
Allah mengurut dari atas infak, menahan emosi, memberikan maaf, itu sebenarnya urutan yang semakin ke bawah semakin berat. Ya, bukan nomor satu itu paling hebat, bukan. Ya, kalau berinfak kan bisa kita takar dengan kemampuan kita, ya kan? Berarti infak sebenarnya gampang. Sesuai dengan kemampuan kan Allah tidak sebut di sini berapa banyaknya infak kita, ya. Nah, sebisanya kita laksanakan dalam keadaan susah, dalam keadaan senang berinfak. Terserah berapa. Berarti ini ringan kalau begitu. Makin kedua makin berat, ya. Karena apa? Di situ ada al-kazimin al-ghaiz, menahan emosi. Manusia, ya, kalau udah dicaci maki, dihina, ya, direndahkan, pasti akan ada rasa tidak nyaman di hatinya, yang kemungkinan besar timbulnya adalah marah atau emosi. Itu di situ. Bisa nggak dia mengendalikan itu? Kalau bisa, masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Makin berat ke bawahnya, ya, wal afina 'anil nas, dan memberikan maaf kepada manusia. Tadi ada orang mencaci maki kita. Tadi ada orang menghinakan kita. Mestinya kita marah. Tapi kita kendalikan emosi kita. Bukan hanya mengendalikan emosi, tapi yang tadi mencaci maki kita maafkan. Oh, ini kalau bukan kelas wali sama kelas nabi nggak bisa begitu. Ya, iya. Kalau kita kayaknya orang mencaci maki kita, orang ngatain kita balikin lagi, ya kan? Dengan nada yang mungkin lebih keras lagi, ya. Habis dicaci maki terus ngasih maaf begitu. Ntar dulu, ya kan? Selesaikan dulu urusannya, kira-kira begitu, ya kan? Nah, kalau Nabi nggak begitu. Kelas-kelas Nabi itu nggak begitu orangnya. Saya ingin ambil contoh, Bu. Ada seorang ahlul kitab, ya, namanya Zaid bin Sana'ah, ya, Zaid bin Sana'ah. Dia ahlul kitab, berarti dia dulu pada masa sebelum Nabi Muhammad, berarti dia adalah orang ahli Taurat dan ahli Injil, ya. Nah, dia bilang dalam biografinya, saya sudah membaca semua biografi dan data Muhammad di dalam kitab-kitab suci lama, semuanya sudah saya baca. Ya, kata beliau bahwa apa yang termaktub di dalam kitab suci lama, semua karakter dan sifat Muhammad benar terbukti. Ya, berarti kalau begitu sifat-sifat Nabi Muhammad dan informasinya sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Said bin Sana'ah memperhatikan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil terbukti pada diri Nabi Muhammad. Nah, kata Zaid bin Sana'ah itu bilang, saya belum melihat satu, ya, berita yang belum saya buktikan, kata Zaid. Yaitu, betulkah Muhammad itu kalau diganggu, kalau disentuh emosinya, yang timbul adalah semakin tinggi sabarnya. Oh, bisa nggak tuh gitu? Kita diganggu, dicaci maki, dihina, dimarahin, digedekin, diapain dah, dijelekin sama orang. Tapi yang muncul adalah semakin tinggi sabarnya. Nah, ini yang pengen diuji oleh Zaid bin Sana'ah. Orang kan kagak ada yang begitu, ya. Orang kalau disenggol masalah emosinya, yang muncul ya marah gitu, ya. Nah, suatu hari Zaid bin Sana'ah bikin perjanjian dagang dengan Nabi Muhammad. Ini cuman modus bahasa kita sekarang, pengen uji kesabaran Nabi Muhammad. Lalu bikin perjanjian, Zaid bin Sana'ah membeli kurma dengan Nabi Muhammad, ya, dengan pembayaran sekian di muka, sisanya nanti kalau barang sudah dikirim. Ya, kira-kira kalau sekarang itu misalnya apa yang gampang, tanggal 1 gitu ya. Barang kurma kirim tanggal 1 gitu. Nah, itu kira-kira perjanjian tersebut dibikin tanggal 15-an begitu, ya. Nanti 15 hari kemudian kurma dikirim tanggal 1. Ya. Nabi yang kirim karena Zaid bin Sana'ah yang beli.
Nabi setujui, ya, Nabi iakan. Nah, akhirnya selesailah perjanjian tersebut. Tanggal 15 bikin perjanjian, ya, bahwa nanti tanggal 1 selesai dagangnya, kira-kira begitu. Ternyata tanggal 25 Zaid bin Sana'ah datang lagi kepada Nabi Muhammad. Ya, Zaid bin Sana'ah datang lagi kepada Nabi Muhammad. Bahkan bukan saja datang doang, tapi sambil marah-marah dan menarik sorbannya Rasulullah. Ya, ditarik. Muhammad, mana kekorma yang saya pesan? Ini tanggalnya tanggal 25. Kemarin kan bikin perjanjian kan tanggal 15. Nanti kirimnya tanggal 1. Tanggal 25 saya bin Sana'ah datang. Kan ini menyalahi perjanjian kan kalau gitu ya? Iya, menyalahi perjanjian. Bahkan mencaci maki. Kamu Bani Hashim, Bani Muthalib katanya sering curang. Sering bikin curang dalam perdagangan. Sekarang siapkan kurma yang saya pesan. Tanggalnya belum tanggal 1, tapi udah marah-marah datang dan sambil mencaci sukunya Nabi Muhammad, Bani Hashim dan Bani Muthalib, katanya sebagai suku yang curang dalam berdagang. Siapa yang gak marah kalau begitu? Ya, coba kalau ibu saya beli, Bu beli beras, ibu datang, Bu beli beras, kapan? Ya ini duitnya, pesan, ya, ntar. Ya, tanggal 1 kirim ke rumah saya. Belum tanggal 1 saya udah datang ke rumah ibu. Mana beras saya kalau juga dikirim padahal belum tanggal 1. Ibu pasti marah tuh begitu ya kan? Pak, perjanjiannya tanggal 1 bukan sekarang. Enggak, saya mau sekarang juga. Berarti saya dong salah gitu ya kan? Nabi Muhammad dihadapkan dengan orang yang kayak begitu. Zaid bin Sana'ah tanggal 25 udah mencap-mencap, maki-maki, marah-marah kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya situ sengaja dibikin gitu untuk membuktikan kesabaran Nabi benar enggak. Semakin dicaci maki, semakin diuji, Nabi Muhammad makin sabar gitu, pengen tahunya begitu. Itu dibikin oleh Zaid bin Sana'ah. Itu Umar yang ada di depan Nabi udah tarik-tarik pedang. Lu marah lagi nih, wah hajar nih orang, ya Zaid bin Sana'ah. Tapi Nabi melihat gelagat Umar. Umar, jangan begitu, ya kan? Ini bukan cara penyelesaian yang baik, ya. Udah, kita selesaikan aja baik-baik. Sekarang bantu saya, kata Nabi, tolong cariin korma merek ini dan tambahkan lagi 20 kilo lagi. Masa kira-kira 100 kilo tambahin 20 kilo. Umar kaget, ya Rasulullah, yang 20 kilo buat apaan? Buat kasih dia. Enggak rugi ya Rasulullah? Enggak. Ya. Akhirnya Umar berupaya cariin, ya. 100 kilo pesanannya, 20 kilo tambahan. Yang mesen emosinya, marah-marahnya, dan yang jadi masalah belum tanggal. Ya. Nabi bayar, ya. Kontan hari itu juga disiapin dan ditambahin dengan 20 kilo. Kalau di sana sih 20 sok namanya ya. Kita di sini bilang 20 kilo lah. Jadi pesanannya 100 kilo, tambahannya 20 kilo. Bayangin ya. Betapa bahwa sabarnya Rasulullah semakin diuji, semakin diganggu, bukan makin emosi tapi makin tinggi kesabarannya. Terbukti ketika dicaci maki, ketika perjanjiannya batal tanpa pemberitahuan, Rasulullah tetap menjalankan perjanjian dagang tersebut, bukan saja menunaikan sesuai dengan perjanjian, tetapi melebihi duit atau harga atau barang yang dipesannya. Pesannya 100 kilo, Nabi tambahin 20 kilo. Coba tuh yang kayak begitu. Ada orang yang di sini modelnya kayak begitu? Enggak ada. Ya, nah itu namanya wal qaziminal ghaiz. Ya, mampu menahan emosi. Nabi enggak marah. Umar yang udah tarik-tarik pedang, ya kan? Berarti emosinya Umar lebih tinggi daripada emosinya Nabi pada waktu itu. Umar sampai ngomong, "Nih kalau bukan di depan Muhammad, saya penggal lehernya." Ya.
Kalau bukan di depan Nabi Muhammad, saya penggal leher. Sampai seperti Umar ngomongnya, ya. Tapi karena di depan Nabi Muhammad, ya, apalagi dicegah oleh Nabi Muhammad jangan melakukan itu, maka Umar menahan dan terus membantu Rasulullah menyelesaikan kasus tersebut. Jadi, ya, perjanjian dagang tanggal 1, ya, dituntut tanggal 25, kira-kira begitu. Tapi Nabi menjalankannya dengan sebaik-baiknya, bahkan menambahkan, ya, pemberiannya. Nah, ini tanda bukti bahwa Nabi Muhammad begitu sabar, ya, dengan kondisinya, diuji dengan sesuatu yang sifatnya menaikkan emosi, tapi Nabi semakin menunjukkan tingkat kesabarannya yang tinggi. Yang kayak begitu, itulah sifat-sifat kenabian. Nah, kita bisa nggak begitu? Belum bisa. Coba dah kalau gitu, ya. Coba. Ya, walaupun mangkalnya, ya, berat kali begitu, tapi dicoba. Mungkin nyobanya mungkin nggak seperti yang kasus Nabi laksanakan. Ya kan, di rumah kita ada suami, ya, ada cucu, ada anak, ada menantu, ya. Coba perhatikan tuh. Jangan-jangan ada di antara mereka yang sifatnya pekerjaannya sering membuat kita marah gitu. Ya, mulai hari ini kita balas perbuatan mereka yang sering memicu kemarahan kita balas dengan kesabaran tingkat tinggi sebagaimana, ya, yang Rasulullah laksanakan. Kepada suami, kepada anak, kepada cucu, kepada mantu kali mungkin, ya, yang biasa bikin kesel gitu bahasanya, ya. Balasnya dengan kesabaran. Ya, jangan dibalas dengan emosi lagi. Kalau dibalas dengan emosi lagi, ya sama-sama marahnya kalau begitu jadinya, ya, sama-sama buruknya kalau begitu. Baik. Jadi dengan demikian, kemampuan menahan emosi itu adalah bagian daripada tanda-tanda orang bertakwa, di mana orang-orang bertakwa adalah orang yang paling layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua sekarang, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar, ya, wa inna ma tudfa'un nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Ya, sesungguhnya marah itu adalah hasil picuan dari setan. Ya, jadi kalau kita lagi marah, sesungguhnya yang bakar-bakar emosi kita itu adalah setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan bahwa sesungguhnya setan memang diciptakan dari api. Ya, yang namanya api kan sifatnya membakar, ya kan? Nah, marah itu sifatnya begitu juga, merusak sebagaimana merusaknya api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma'i, tetapi api itu bisa padam dengan air. Ya, setan tercipta dari api. Untuk memadamkan api caranya siramin air, kan begitu, ya. Nah, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau salah seorang di antara kalian dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, falyatawadda, buru-buru berwudu. Ya. Kalau kita lagi emosi nih, sama suami atau sama istrinya, ya, sama anak, sama cucu, sama mantu dan sebagainya, wudu buru-buru karena kita sedang dibakar-bakarin tuh sama setan. Ya, biar padam marahnya, biar padam api dari setan tersebut, caranya adalah berwudu. Nih tips Nabi manakala kita menghadapi hal-hal yang sifatnya memicu emosi, memicu marah, yaitu dengan cara apa? Berwudu. Karena yang memicu marah kita itu adalah setan, di mana setan tersebut terbuat dari api, di mana api akan padam dengan disiram air. Nah, kalau kita berwudu kan berarti kita menyiram tubuh kita dengan air, ya. Tapi caranya yang paling baik adalah dengan cara berwudu. Kemudian hadis ini sebenarnya panjang, yang nomor 3. Ada seorang laki-laki datang dari orang kelompok Ansor. Pertanyaannya beliau begini, ya Rasulullah, ajarkan saya satu amalan yang apabila saya mengamalkannya, saya terlindung dari neraka dan bisa masuk surga. Ya, enak banget nih amalan kayak begini, ya kan? Sekali diamalkan bisa selamat dari neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Jawaban Nabi enteng, ya.
La taghdab. Ya, la taghdab sampai 3 kali itu la taghdab. Jangan marah. Oh, berarti kalau gitu tidak marah atau jangan marah pada situasi yang memungkinkan kita marah, ya, untuk kita ledakkan tuh marah kita, itu jaminannya adalah selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini hadis loh, ya, yang ngomong Nabi, bukan orang sembarangan. Ya, dan nanti apabila kita lihat lagi di belakangnya akan kita bahas bahwa emosi itu memang sangat buruk bagi kesehatan kita. Mungkin kalau Nabi ingin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surga enggak selalu surga yang nanti ada di akhirat kali, tapi surga yang merupakan lambang kebahagiaan, ketenangan. Itu tidak ada lain adalah ketika orang tidak marah itu, maka jiwanya akan menjadi tenang. Nah, tenang itulah yang merupakan gambaran surga. Kira-kira begitu. Kalau di dunia ini ya, kalau di akhirat ya itulah surga yang sesungguhnya. Nah, maka kalau kita enggak marah, kalau kita enggak emosi, nah itu berarti kita bisa menghadapi ketenangan. Bapak Ibu sekalian, ya, kita kalau menghadapi orang yang ya suka mengganggu kita, suka menyakiti kita, suka menghinakan kita, itu apabila kita balas dengan diam, itu pasti dia akan ya nggak ada bahagianya itu dia. Dia udah mencaci maki kita, jelek-jelekin kita tahu tapi kita diam aja begitu ya kan, nggak kita respon gitu. Itu kelamaan juga dia diam sendiri akhirnya. Ya, dan itulah yang seringkali Nabi lakukan terhadap orang-orang yang mencaci maki, menghinakan dia. Caranya seperti itu. Kalau kita dicaci maki orang lalu kita balas mencaci makinya, terus tuh berkepanjangan. Ya, ada orang ngajakin ribut, kita ribut lagi, terus jadi ributnya berkepanjangan. Karena dua-duanya memang dipacu dan dipicu oleh setan pada waktu itu. Ya, nah maka hati-hati kalau ada orang yang ngajakin ribut sama kita. Kalau memang kita nggak mampu, sebaiknya kita menghindar saja. Jangan temuin orang tersebut. Dimanapun pokoknya kalau ketemu orang tersebut, udah lebih baik menghindar saja. Jangan sampai timbul keributan. Itu aja caranya. Untuk menjaga ya ketenangan jiwa kita. Nanti di belakang insya Allah kita bahas. Yang keempat, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ada hadis lagi yang lain yang hampir mendekati sama, ya. Wahai Rasulullah, tunjukkan saya kepada perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, la taghdab wa lakal jannah. Wih, kamu jangan marah dan kamu akan mendapatkan balasan surga. Tuh, berarti bagi kita sebenarnya untuk masuk surga mah nggak perlu sholat yang banyak-banyak, nggak perlu puasa yang banyak-banyak, nggak perlu sedekah yang banyak-banyak. Tapi cara yang paling gampang apa? Jangan marah. Nabi yang jamin ini, ya, udah ada dua hadis yang mendukung ini, bahwa Nabi udah ngomong bahwa orang yang tidak marah, orang yang mampu mengendalikan emosi, balasannya surga. Ya, balasannya surga. Siapapun dia, apapun dia orangnya, setinggi apapun dan serendah apapun ibadahnya, kalau dia mampu mengendalikan mengendalikan emosinya, maka surga udah ada di tangannya. Kan enak kalau begitu. Ya, kita nggak dituntut dengan banyaknya ibadah, kita nggak dituntut dengan banyaknya puasa, kita nggak dituntut dengan banyaknya sedekah, karena mungkin banyak permasalahan yang kita hadapi sehingga sholat kita tidak bisa banyak-banyak, qiyamul lail kita nggak sanggup, puasa apalagi, ya kan, sedekah, kita bukan orangnya karena nggak punya duit. Amal apa yang bisa kita andalkan untuk kita bisa masuk surga? Satu diantaranya adalah jangan marah. Ya. Sama siapa aja yang memicu emosi kita, jangan dilawan, ya, jangan dihadapi dengan marah. Ya, senyumkan saja sudah. Ya, tapi memang yang kayak begini bukan urusan kecil, bukan urusan gampang, ya. Apalagi kalau orang mencaci makinya di depan orang banyak, ya. Itu bukan saja marah, tapi juga malu, ya kan?
Walaupun mencaci makinya, menghinanya bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya, begitu itu lebih parah lagi, ya kan? Kita nggak berbuat salah, tapi dituduh bersalah dan dituduhnya di hadapan banyak orang. Itu udah marah, benci, malu, ya kan? Dan lain sebagainya. Tapi bisa nggak kita menahan itu? Kalau itu bisa kita tahan, walakal jannah. Kata Nabi, kamu pasti masuk surga. Ya. Nah, jadi bagi kita nih yang orang-orang bukan ahli ibadah, udah deh, kalau begitu kita pakai hadis ini, kita jalankan hadis ini untuk kita tidak meluapkan emosi kita. Kita upayakan untuk menahan, ya, mengendalikan emosi kita. Yang kemampuan mengendalikan marah, kemampuan mengendalikan emosi itu Rasulullah jaminkan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, An Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala wa innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Ya, Rasulullah menyatakan, ingatlah bahwa marah, bahwa emosi adalah bara yang terbakar di dalam hatinya anak Adam. Ya, hadapan manusia, ya. Jadi kalau kita lagi marah nih, itu sesungguhnya di dalam hati kita ada bara yang terbakar. Ya. Amar ra'aitum ila humrati ainaihi. Tidakkah kamu lihat kepada warna merah pada matanya? Wantifahi audajihi, dan membengkak urat-uratnya. Orang kan kalau lagi marah-marah bagaimana biasanya mata? Membeli, ya, wow, marah, kadang-kadang ada air mata, tapi air mata bukan air mata nangis, air mata emosi, ya kan? Kalau lagi ngomong orang marah, kelihatan nggak urat-uratnya sini? Ya, itu begitu. Itu gambaran bahwa di dalam hatinya sedang dibakar oleh setan. Ya, itu seperti itu. Nggak ada orang yang marah tampaknya bagus begitu, ya, nggak ada. Orang yang marah pasti, ya, itu marah-marah dengan suara keras, suara yang kotor, ucapan yang tidak baik dan lain sebagainya. Kenapa orang kalau marah-marah harus ngomongnya keras gitu? Ya, tuh, sebagai bentuk dan gambaran bahwa orang yang marah hatinya berpisah, hatinya nggak nyambung. Seolah-olah kalau dia ngomong pelan dalam kondisi marah, nggak enak dong. Masa ngomong lagi marah-marah ngomongnya pelan-pelan, nggak cakep lah, nggak jagoan kalau begitu. Itu kalau orang marah harus ngomongnya, udah, lu, mampus lu. Kalau perlu disebut nama-nama binatang di kebun binatang, ya, babi, anjing, kandang, semuanya kan sebutnya. Itu karena apa? Karena orang yang sedang marah hatinya sudah pecah, sehingga, ya, kalau hati sudah pecah, kuping pun udah nggak mampu untuk mendengar dengan baik. Orang yang dimarahinya itu nggak peduli, ya kan? Tapi yang lagi marah-marah merasa omongannya nggak didengar, maka dia akan ngomong dengan suara yang keras, yang tinggi. Itu akibatnya itu seperti itu. Jadi kalau orang sudah marah-marah, udah hatinya pecah. Suami istri apalagi, ya, suami istri marah-marah, ya begitu juga, ngomongnya main gede-gedean juga. Kenapa? Hatinya sudah pecah, ya, hatinya sudah tidak nyatu lagi, sehingga omongannya itu kudu keras, ya. Tapi coba kalau orang ada rasa kasih sayang, ada saling mencintai, ngomongnya pelan-pelan, bahkan dengan isyarat saja ngerti, ya. Ibu sama suami, lagi sayang-sayangnya nih, lagi cinta-cintanya begitu, ya. Ya, ngomong begitu aja juga, ya. Suami ngerti, wah itu. Udah harus masuk kamar nih kalau begini, ya kan? Padahal kode begini apa nih maksudnya? Ya, nggak ada semua orang paham kode seperti ini. Anak kecil juga bisa begini. Tapi kalau ibu yang ngomong begini di depan suami, ya kan? Suami paham. Oh iya, masuk kamar udah begitu, ya kan? Itu tanda orang yang saling mencintai. Ya, bahasanya pelan-pelan, bahasanya enak didengar. Ya, ngomong pelan saja dimengerti dan lain sebagainya. Ya, itu orang yang saling mencintai itu seperti itu. Ya,
Suatu hari ada seorang bapak habis gajian, ya, gajian, pulang ya menjelang maghrib, ya, menjelang maghrib baru pulang. Hari itu suaminya, ya suami udah tahu emang hari itu tanggal gajian, istri juga tahu juga, paham, oh ini tanggal muda nih gajian, ya kan? Maghrib, ya, itu si istri itu ngasih kode tuh sama suaminya, Mas. Oh, kode apa nih kalau begini? Mas, ya, si suaminya nggak paham, ya. Baru maghrib, ntar aja malam dikit, ya. Padahal istrinya itu minta beli kue putu manyang tuh, kan yang disodok-sodok tuh ya. Bikinnya kan pakai disodok kan ya kan? Iya, yang bunyi-bunyi wing-wing tuh, gitu kan? Ya, itu istrinya biasa minta, Mas, ya gini gitu lamparnya, minta kue yang disodok tuh ya kan, kue putu. Cuman suaminya kagak paham, lupa dia. Baru pulang maghrib diisarahin begini, kata si suami mungkin dia ngajakin ke kamar kali begitu, padahal istrinya minta beliin kue putu. Nah, ya. Jadi dengan bahasa isyarat kalau orang saling mencintai selesai. Ya, dengan bahasa yang kecil pelan selesai. Tapi kalau orang lagi marah, ya nggak cukup dengan bahasa yang keras sekali. Nah, jadi akhirnya orang yang marah itu matanya merah, ya uratnya pada bengkak-bengkak dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya setan sedang beraksi itu seperti itu. Baik. Sekarang kita akan menjelaskan hadis dan ayat dan hadis yang terkait dengan marah tadi dari sisi medis. Ya. Yang pertama dari hadis dari ayat tersebut dan hadis tersebut untuk menunjukkan yang pertama adanya larangan marah yang tercela dari ayat yang hadis yang kita bahas tadi itu. Hadis ini ya tidak melarang marah secara mutlak karena marah adalah emosi alami manusia. Ya. Namun yang dilarang adalah marah yang tidak terkendali dan berlebihan sehingga menyebabkan tindakan atau perkataan yang buruk. Berarti marah ada bagusnya nggak kalau begitu? Marah ada bagusnya kalau marah tersebut dipakai untuk yang bagus juga, gitu. Ya. Marah yang jelek, ya marah yang tidak ada peranannya, nggak ada pentingnya. Sekarang misalnya kalau ada anak kita nggak mau sholat. Ya, ibu harus marah, ya, jangan diam aja, ya. Katanya tadi kita dilarang marah, ya. Akhirnya keluarga kita nggak sholat, kita diam aja, itu salah kalau begitu, ya. Marah pada hal yang lurus, pada hal yang baik, dan untuk memperbaiki dan untuk memerintahkan orang kebaikan, walaupun dengan marah itu adalah marah yang baik. Tapi ya marah yang berlebihan tidak terkendali yang menyebabkan keluarnya perbuatan dan perkataan buruk itu adalah marah yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Berikutnya adalah mana daripada hadis tersebut pentingnya pengendalian diri. Ya, Rasulullah menekankan pentingnya mengendalikan diri saat marah. Ini menunjukkan bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Laisa sadidu bisur'ah, kata Nabi. Bukan orang yang kuat karena mampu mengalahkan musuhnya, tapi yang mampu mengendalikan emosinya. Yang ketiga, kemarahan sebagai sumber keburukan. Ya, kemarahan seringkali menjadi sumber dari berbagai masalah dan keburukan, seperti pertengkaran, kekerasan, perceraian dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, menghindari dan mengendalikan kemarahan adalah kunci untuk mencegah banyaknya keburukan. Ya, tidak sedikit ibu-ibu suami istri itu bercerai gara-gara masalah kecil, tapi disulut dengan emosi, gitu. Ya. Kalau zaman sekarang nih, orang kagak punya duit, mungkin hampir semua orang juga ngomongnya begitu kali ya. Wah, gak punya duit nih, wah susah nih. Itu semua orang mungkin ngomongnya begitu. Yang kayanya ngomongnya begitu, ya.
Nah, kalau ada suami istri yang mengalami masalah tersebut ternyata sampai harus ribut, apalagi sampai bercerai, itu mah tololnya luar biasa banget. Ya, orang semuanya kondisinya sama, lagi dalam kondisi susah, ternyata dia pengen senang sendiri, kan konyol kalau begitu. Ya, emang yang kaya hari ini nih, yang kaya, yang senang, yang banyak duitnya itu ngaku kondisi ekonomi nggak baik. Ya, lah kalau yang kaya ngomongnya kayak begitu, yang susah apalagi yang susah malah ribut, lalu malah mengajukan perceraian gara-gara masalah ekonomi. Ini namanya ketololan yang diperturuti kalau begitu. Ya, mestinya hidup bersama suami istri, akhirnya karena emosi pisah, kan makin susah kalau begitu. Emang bercerai kemudian menjadi lebih nyaman? Ya, apalagi istri yang mungkin tidak bekerja lalu mengajuin cerai begitu. Lalu kemudian anak-anak siapa yang menjaga? Ya, nah di situ maka harus berpikir yang tenang, yang lurus, bahwa memang kondisi sekarang ini semua orang dalam keadaan susah gitu ya. Jadi jangan ribut dengan masalah kesusahan kalau begitu. Alasan ilmiah, ya, kenapa Rasulullah melarang marah? Ya, yang pertama ada peningkatan adrenalin dan kortisol. Ini bahasa-bahasa kedokteran semua nih Bu, ya. Saat marah, tubuh melepaskan hormon stres yang dapat menyebabkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Hati-hati nih, ya. Kalau detak jantung makin tinggi, tekanan darah makin tinggi, ya, maka peningkatan resiko penyakit jantung dan stroke, pelemahan sistem kekebalan tubuh, gangguan pencernaan, sakit kepala, dan migrain pasti terjadi. Itu gara-gara marah tuh, ya. Gara-gara marah kan kesal tuh kita tuh jadinya ya. Di saat itu jantung berdetak dengan kencang. Tekanan darah juga akan semakin naik. Kenapa? Adrenalin dan kortisol itu lagi bekerja. Ya. Nah, nanti munculnya kalau udah makin berat, apalagi sering dilakukan, sangat memungkinkan timbulnya stroke, pelemahan kekebalan tubuh, ya, gangguan pencernaan, sakit kepala, migrain dan sebagainya itu gara-gara marah-marah doang tuh. Ya. Jadi kalau begitu marah-marah bukan bagus dalam posisi yang memang tidak pantas untuk dimarahi gitu, ya. Kemudian ada dampak negatif pada otak. Ya, kemarahan yang tidak terkendali dapat berdampak negatif pada fungsi otak, termasuk gangguan kemampuan berpikir jernih dan mengambil keputusan, peningkatan resiko depresi dan kecemasan, kerusakan pada sel-sel otak dalam jangka panjang. Banyak kalau gitu dong jeleknya ya. Karena otak kita akan menjadi rusak kalau kita sering ngalamin marah-marah yang tidak bisa kita kendalikan. Apalagi termasuk memarahinya pada masalah-masalah yang kecil, tapi dihadapi dengan emosi yang sangat luar biasa. Ya, mungkin ibu-ibu di rumah kalau yang masih punya anak kecil atau cucu kecil, kalau begitu tinggal di rumahnya, itu tiap pagi-pagi kayaknya itu marah-marah mulu deh ibu-ibu. Kalau kesel sama anaknya dibangunin susah, padahal suruh sekolah ya. Apalagi dibangunin nangis, ngambek, dimandiin nangis, ngambek. Itu jadi pemicu banget tuh bagi ibu-ibu. Maka jangan heran kalau ibu-ibu lebih cepat mati daripada suaminya. Ya, kenapa? Itu tuh berhadapan dengan kondisi kayak begitu, ya, akhirnya otaknya stunning, ya, jantungnya naik. Kalau tiap pagi begitu kan jadi bahaya akhirnya, ya kan? Nah, kenapa? Karena menghadapinya dengan emosi, ya. Jadi akhirnya otaknya rusak, tekanan darahnya tinggi, ya, jalur-jalur darahnya terhenti dan lain sebagainya, sakit kepala, migrain dan lain sebagainya, ya. Otak pun tak mampu berpikir dengan baik, gitu, ya. Kemudian kenapa Rasulullah melarang marah lagi? Yang pertama yang ketiga adalah muncul perilaku merusak. Ya, kemarahan seringkali menyebabkan perilaku merusak, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ini dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, perusakan barang-barang, isolasi sosial dan lain sebagainya. Kita sering mendengar kalau ada orang lagi marah-marah yang dikerjain itu banting-banting barang begitu, Ibu ya. Iya. Kalau barang-barangnya di rumah dibeli dari plastik, kalau yang dibeli dari lemparin gelas, lemparin piring, pecah kan kalau begitu, ya.
Nah, itu sering terjadi. Emang begitu perilaku orang yang marah, ya. Itu kalau dilemparnya adalah orang, apa barang, mungkin sekedar pecah doang. Tapi kalau yang dijadikan sasaran perilaku merusaknya kepada orang lain, ya, suami istri ribut, ya, akhirnya tindakannya merusak yang lain. Suaminya mukul istrinya nggak suka dipukul, ya, mukul lagi. Suami sebagai istri dipukul, suami sebagai orang ini dipukul, wah makin marah lagi, ya kan? Main pukul-pukulan habis-habisan kalau begitu. Itu gara-gara ketidakmampuan untuk ya menahan emosi, ya, akhirnya timbul perilaku merusak. Habis marah-marahan, suami benjol, istri benjol, ya kan? Duit yang tadinya bisa beli beras 2 karung pindah ke dokter jadinya, ya kan? Tuh bodohnya orang marah di situ jadinya, ya. Yang keempat, gangguan kesehatan mental. Ya, kemarahan yang kronis dan tidak terkendali dapat menjadi gejala atau penyebab gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar dan gangguan kepribadian. Jelek jadinya Bu, ya. Marah itu kalau kelamaan jadi nggak enak. Ibu ini kira-kira kalau ada airnya segini nih, berat gelas ini berapa gram? Ada nggak sekilo? Enggak. Ya 200 gram kali gitu ya. 200 gram. Andai 200 gram ini harus saya pegang selama seminggu begini aja nih, kira-kira capek gak berarti? Seminggu gitu, begini aja nih, gini ya kan? Sehari capek ya kan? Apalagi seminggu. Nah, jadi jangan dilihat kecilnya ini, jangan dilihat, tapi lamanya saya memegang ini berapa lama, itu yang bikin jadi masalah. Ya, sekarang kalau ibu saya gambarin ini adalah marah, sama siapa saja marahnya, nyimpennya di hati, seminggu sebulan tersimpan di dalam hati, kira-kira jadi berat nggak? Berat. Sama seperti ini kalau saya pegang seminggu begini aja nih, pegang nih tangan ini. Ya, sama, marah yang sekecil ini kita simpan di dalam hati berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, hatinya akan menjadi lelah, capek gara-gara ngurusin marah tersebut. Ya, lebih-lebih marahnya kepada orang terdekat, kepada suami, kepada istri, kepada anak, marah terus begitu jadinya. Ya, biar marahnya kecil tapi lama berkepanjangan, akibatnya juga jadi sakit, jadi berat jadinya, ya. Terus seperti itu. Sama, kalau saya disuruh megang gelas yang enteng ini seminggu, suruh begini aja begitu, yakin ini tangan saya akan kebas dan lain sebagainya. Ya, padahal kecil, enteng, ya, nggak berat. Kalau yang berat nih angkat meja sekaligus mungkin berat, ya. Ya, dalam waktu semenit, 2 menit, 5 menit saya mungkin udah nggak sanggup untuk mengangkatnya. Tapi ini kan enteng. Tapi kalau ngangkatnya seminggu, wah berat juga jadinya, ya. Marah kita itu seperti itu. Kalau kita menahan emosi kita di dalam hati kita, walaupun kecil tapi berkepanjangan, lama dan sebagainya, itu hati akan berat menanggungnya, ya. Ada yang disebut dengan respon lawan atau lari, ya. Dalam istilahnya disebut dengan fight or flight response, ya. Ketika seseorang marah, tubuh akan mengaktifkan respon lawan atau lari. Ini yang seharusnya terjadi nih. Respon ini memicu pelepasan hormon-hormon stres utama, ya. Jadi kalau kita lagi marah, sebenarnya ada dua yang dibentukkan di dalam tubuh kita. Kalau kita mampu melawan, itu yang nanti muncul adalah respon lawan kita. Ada orang marah sama kita berani sama dia. Itu yang muncul adalah respon lawan, ya. Tapi kalau kita dimarahin orang, kemudian kitanya nggak mampu melawan, maka di dalam tubuh kita akan memunculkan respon lari. Nah, itu akan memicu adrenalin yang tinggi juga, ya. Karena dalam kondisi yang mungkin tanpa ada persiapan kita harus melawan, tanpa ada persiapan kita harus lari, misalnya begitu, ya. Nah, ini akan berbahaya. Maka
akan timbul respon memicu pelepasan hormon-hormon stres dalam kondisi seperti itu. Di antaranya adalah yang disebut dengan adrenalin. Ya, hormon ini meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan energi. Ya, tujuannya adalah mempersiapkan tubuh untuk mengambil tindakan fisik. Ya, ini Allah udah atur nih dalam tubuh kita. Kalau kita dihadapkan kepada sesuatu, ya itu akan yang memicu emosi gitu. Nah, itu yang muncul adalah adrenalin. Sebenarnya baik, ya itu akan meningkatkan detak jantung kita, meningkatkan tekanan darah, dan energi pada tubuh kita untuk kita siap terhadap sesuatu yang memang ya berlawanan dengan kita. Tapi ini kalau dipakai buat yang baik nggak jadi masalah. Tapi kalau dipakai buat yang buruk, ini yang menjadi bahaya. Yang kedua adalah kortisol. Hormon ini juga meningkatkan, ya hormon ini juga meningkat sebagai respon terhadap stres. Kortisol memastikan tubuh memiliki cukup energi untuk menghadapi sesuatu tersebut. Tetapi juga akan menekan fungsi-fungsi tubuh yang tidak penting dalam keadaan darurat, seperti pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Nih, kalau kita emosi, kalau kita marah, langsung yang terkena tuh lambung. Ya. Jadi ibu-ibu kalau yang sering terkena penyakit mah, itu mah sebenarnya bukan gara-gara nahan lapar. Sering marah, sering marah-marah. Kortisolnya tinggi, masuk ke lambung, lambungnya kena mah. Tuh gara-gara sering marah-marah tuh begitu. Ya. Jadi pencernaan. Kekebalan tubuh apa misalnya? Dikit-dikit sakit, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit minta kerokin. Kenapa? Itu gara-gara sering marah-marah tuh begitu, ya. Kalau orang yang kayaan dikit kan ketika dia gampang sakit gampang ke dokter gitu kan. Lah kita duit dari mana gablek, sakit melulu ya kan. Jalan keluarnya paling-paling minta kerok kita ya kan. Tuh begitu jadinya. Akhirnya tiap minggu badan pada belang gitu ya. Maka yang semestinya kita kendalikan bukan penyakitnya sih ya, tapi kemampuan kita mengendalikan emosi kita itu sebenarnya begitu. Peningkatan hormon stres ini memiliki beberapa efek, ya, jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, jadi kalau kita marah, ya, itu nanti efeknya banyak tuh jadinya, ya. Efek jangka pendek, ya, jantung berdebar kencang. Semua orang marah juga begitu ya. Detak jantungnya tinggi, napas menjadi cepat, ngos-ngosan karena dia menghadapi orang yang akan dilawannya, kira-kira begitu. Kemudian otot-otot menegang. Tadi Nabi udah bilang tuh, ya, otot-ototnya menegang katanya. Hadisnya udah ada nih kayak begini. Tubuh berada dalam keadaan siaga tinggi. Ya, tubuh itu dalam keadaan siaga tinggi. Kalau dia mampu, dia akan melakukan tindakan perlawanan. Kalau dia tidak mampu, dia kemungkinan akan melarikan diri. Nah, ini biasanya seperti itu dalam kondisi tubuh kita. Tapi yang banyak, biasanya orang kalau marah itu biasanya bukan lari. Dia akan memunculkan suara yang keras atau melawan, walaupun upaya melawannya kemungkinan mengalami kekalahan. Nah, ini yang paling berbahaya, ya. Kemudian efek jangka panjang, jika seseorang sering marah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung. Gara-gara marah-marah doang sakitnya jantung. Kalau orang kaya sih sakit jantung cakep, ya. Iya nih orang susah sakitnya jantung, ya kan? Ternyata masalahnya bukan gara-gara pikirannya apa, karena sering marah-marah, ya kan? Itu. Kemudian tekanan darah tinggi, ya. Kan kita nggak enak kalau dalam kondisi tekanan darah tinggi kita tinggi, ya kan? Nggak enak, kepala pada sakit, badan pada kagak enak, begitu kan? Itu gara-gara emosi itu yang kita perturutkan. Kemudian melemahnya sistem kekebalan tubuh, jadi gampang sakit akhirnya. Ya, dikit-dikit sakit, ya kan? Gara-gara apa? Itu juga gara-gara sering marah-marah tuh. Gangguan pencernaan tadi itu, ya, dan masalah kesehatan mental. Ya, lama-kelamaan orang yang sering marah-marah, ya, udah bisa jadi stres, bisa jadi gila dan lain sebagainya, ya. Kemudian marah mempengaruhi otak dalam beberapa cara nih, yang berbahaya nih, ya. Marah bisa merusak otak. Ya.
Yang pertama, gangguan kemampuan berpikir jernih dan mengambil keputusan. Otak tidak mampu berpikir jernih, mengambil keputusan yang baik kalau orangnya dalam keadaan marah, gitu ya. Kenapa? Kortisol berlebih dapat mengganggu fungsi prefrontal cortex. Ini biasanya adanya di depan sini nih, prefrontal cortex ya. Area otak yang bertanggung jawab untuk penalaran, pencernaan, dan pengambilan keputusan. Itu terganggu sudah. Ya. Jadi untuk berpikir udah gak bisa berpikir. Orang kalau lagi emosi. Perencanaan, ya, mau merencanakan sesuatu yang akan datang nggak bisa kalau orangnya dalam keadaan marah. Mengambil keputusan itu yang diambil keputusannya keputusan yang singkat, yang jelas. Di antaranya kan itu marah, mukul, merusak, itu yang paling gampang. Tapi dalam marah menjaga atau melakukan yang baik nggak bisa. Ya, itu orang yang dalam kondisi marah. Hal ini dapat menyebabkan ya seseorang menjadi impulsif, ya, menuruti kata hatinya. Ya, apa yang ada di depannya dibanting aja, orang dipukul aja. Sulit berkonsentrasi, ya. Nih, terutama kepada anak-anak kita nih Bu ya. Kalau dikit-dikit kita omelin, dikit-dikit kita omelin, habis itu kita suruh belajar begitu. Belajarnya matematik. Wah, udah nggak bakal ketemu jalannya. Makanya kalau anak-anak ibu lagi mau belajar matematik, baik-baikin. Suasananya harus tenang gitu ya. Terutama yang banyak mengambil pemikiran untuk dihafal gitu. Itu susah kalau orang lagi dimarah-marahin disuruh ngapalin, ya. Ada anak kandung yang disuruh ngapalin Pancasila gak rapi-rapi. Ketuhanan berubah jadi kehutanan, ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kehutanan yang itu lagi. Kenapa ibunya nggak menjalinnya sambil marah-marah? Ya, bukan anaknya yang bodoh, tapi ibunya sambil marah-marah. Jadi anaknya tuh nggak punya ya sifat konsentrasi, hilang dia. Tuh begitu. Bahkan dalam satu buku yang saya baca, setiap anak digentak ya yang sampai memicu tingkat kaget dia, tingkat marah dia itu 1 miliar memori hilang di otaknya. Ya. Bayangin 1 miliar memori hilang di otaknya. Kalau anak kita gentak dengan emosi. Ya, itu ya kalau bapak ibu akhirnya punya anak bodoh gara-gara sering diomelin, jangan heran. Ya, kenapa? Memorinya hilang. Setiap satu gentakan yang menyebabkan dia bikin kaget, bikin takut, ya, hilang tuh 1 miliar memori. Kalau nggak percaya, tanya ke dokter, ya, terutama dokter psikologi gitu, ya. Kemudian yang kedua, peningkatan resiko depresi dan kecemasan. Perubahan kimiawi di otak akibat stres kronis dapat meningkatkan resiko terjadinya masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Depresi kalau kita kan bilang orang gila tuh gitu ya. Oh dia stres akhirnya jalan-jalan di rumah, ya di depan rumah nggak pakai baju, nggak pakai celana, ya kan? Itu awal-awalnya jangan dikira gara-gara masalah nggak punya duit, bukan. Tapi nggak punya duit ditambahin marah-marah gitu. Kalau nggak punya duit kan banyak orang nggak punya duit, ya. Tapi nggak sampai stres begitu. Nah kalau udah nggak punya duit ditambah marah-marah, nah itu yang nanti akibatnya menjadi kesehatan mentalnya terganggu, ya, depresi dan cemas, ya. Masih ada 5 menit lagi. Yang ketiga, kerusakan pada sel-sel otak dalam jangka panjang. Otak ini Bu, pada diri manusia itu adalah alat yang paling vital dalam kehidupan seseorang supaya orang tersebut dianggap sebagai manusia. Ya, itu otaknya yang perlu digunakan dengan sebaik-baiknya. Manusia yang sifatnya berpikir begitu, ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan kortisol yang tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat merusak sel-sel otak, terutama di area yang terlibat dalam memori dan pembelajaran. Ya, jadi kita kalau udah marah-marah, sulit untuk mengingat, sulit untuk belajar, ya, sulit untuk mendapatkan ilmu. Kerusakan ini dapat menyebabkan masalah kognitif di kemudian hari. Susah tuh nanti untuk bisa berpikir dengan baik, ya, bisa merencanakan dengan baik begitu.
Yang keempat, pola pikir yang negatif. Orang yang sering marah cenderung mengembangkan pola pikir negatif seperti keyakinan bahwa mereka selalu diperlakukan tidak adil atau bahwa orang lain selalu bersalah. Pola pikir ini dapat memperburuk perasaan marah dan meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Kalau orang sering marah nih Bu, ngobrol bertiga, ya, yang satu nengok ke sana gitu. Ini yang sering marah-marah nih, udah terasa bok. Oh ya kan, gua diomongin mulu tuh. Satu, gua gak diajak ngomong tuh begitu ya kan. Jadi ada aja pikiran negatif kepada orang lain. Ya, ada orang memandang kepada dirinya, ya kan, melihatnya, dia akan berpikir negatif. Ya, ini orang menghina banget gua, gitu jadinya. Padahal kan mata orang kalau memandang kita kan boleh-boleh aja ya kan. Emang kalau saya mandang orang lalu saya menghinanya kan tidak. Tapi orang yang emosi, ya, yang sering marah, jika dipandang oleh orang dengan pandangan yang lebih lama, itu pasti dia punya pandangan yang negatif. Yang kelima, sulit mengelola emosi. Ya, marah yang tidak terkendali dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk mengelola emosinya secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan ya mereka merasa kewalahan oleh emosi negatif seperti kesedihan, rasa bersalah, malu, ya, takut mungkin ya dan mungkin menggunakan kemarahan sebagai cara untuk menghindarinya. Nah, jadi akhirnya kita kalau udah terbiasa marah-marah, maka jalan apa saja yang kita tempuh itu akibatnya marah-marah mulu. Ya, nyuruh orang, akhirnya nyuruhnya dengan marah-marah. Ya, melarang orang, melarangnya dengan marah-marah. Ya, anak kita ajarin, ya kita suruh, cara ngajarinnya, cara nyuruhnya juga dengan cara marah-marah. Kenapa? Karena udah nggak bisa dia, nggak bisa mengendalikan emosinya. Ya, baik, sudah 10 seperempat. Ya, nanti kita lanjutkan lagi, masih ada bahasan kita tentunya. Silakan Pak. Baik, dibuka pertanyaan, silakan. Satu dari Ibu ada? Dari bundanya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, masalah marah, kalau di era ini melihat ini negara-negara pejabat-pejabat melakukan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang bikin jengkel. Terus kalau kita tidak marah atau takut, itu kita tuh tidak normal di era ini. Bagaimana dengan Pak Ustadz? Yang kedua ini ada di luar tema ya Pak Ustadz. Kalau nanti kita di akhirat, apakah kita ini ingat di fase kehidupan di dunia ini, sedangkan kita juga sudah mengalami di alam roh dan di alam kandungan, sedangkan itu kan kita tidak ingat. Bagaimana kalau kehidupan di dunia ini? Apa kita juga nanti ingat apa yang kita lakukan di dunia? Ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kondisi sekarang ini ya yang ngalamin kan bukan kita doang ya. Semua orang terlibat di dalamnya. Ya. Kalau kita mau marah-marah, marah-marahnya sama siapa? Sama RT kita marahin gitu ya. Dalam arti begini, ya. Iman seseorang itu dibuktikan dengan dengan realita. Yang pertama dari respon tubuh, ya, terhadap kemungkaran. Kalau kita bilang sekarang ini, terhadap kemungkaran yang dilandasi dengan iman, respon tubuh itu harus ada, ya, mencegahnya, ya, melawannya dan lain sebagainya.
Sekarang kita kalau melawan pemerintah, ngelawan siapa? Ya, lawannya Mulyani, ya kan? Susah juga ya. Ngelawan Luhut misalnya begitu, susah kita, ya bukan kelas kita gitu. Pasti mereka juga kan banyak perlindungannya dari orang-orang. Nah, langkah kedua, ya mungkin kita perlu menyampaikan karena respon keduanya itu adalah dalam bentuk ya melarang dalam bentuk suara lah kita dari mulut kita, pencegahan yang bisa kita kerjakan melalui ya pemberitahuan dan lain sebagainya. Ini juga kita kalau ngomong sembarangan di era sekarang ini kita gampang ditangkap Pak kalau ngomong-ngomong sembarangan, ya kan? Hati-hati aja. Maka kata Nabi at-aful iman, ya at-aful iman itu adalah diam dan tunjukkan ketidakredoan kita atas segala bentuk kecurangan-kecurangan yang ada. Itu mungkin yang paling selamat bagi kita. Kalau kita melawan bukan kelas kita. Kita punya pasukan juga tidak. Ya. Kalau kita melawan mungkin alat-alat negara bisa jadi turun dan akibatnya merusak diri kita. Maka ini nggak ada manfaatnya kalau kita akhirnya melawan tapi merusak diri kita. Yang paling baik sebenarnya itu ya menghindari dulu segala keburukan baru kemudian menarik segala maslahat. Nah, kalau seandainya menghindari keburukan ternyata sulit untuk kita kerjakan karena ketidakmampuan kita dengan berbagai macam situasi dan kondisi, ya sekarang kita berupaya untuk mencari menarik maslahatnya yang masih memungkinkan kita untuk kita kerjakan sesuai dengan kemampuannya adalah pada diri kita. Lalu kemudian kalau kenyataannya nggak nyaman, nggak makmur, nggak kaya, ya udah itu adalah mungkin bagian daripada resiko dari awal proses ya penyelenggaraan negara ini berjalan itu sebenarnya sudah ada dari sana. Saya ingin gini, bapak-bapak, ibu-ibu. Nih seandainya kalau kita nih maling semua nih, perhatikan deh sebentar ya. Kalau kita nih misalnya maling semua, terus kita memilih pemimpin, siapa ketua kita, maka yang kita pilih maling juga bukan? Iya, gitu ya. Nah, kalau kita maling, pimpinan kita harus maling. Kalau kita guru, pimpinan kita kan ada itu PGRI ya. Itu PGRI ketuanya harus guru, gitu. Ya, masa PGRI ketuanya tukang sayur? Nah, sekarang kalau ada pemimpin negara adalah maling, kira-kira rakyatnya maling bukan? Maling. Jadi pemimpin yang baik harus diawali dulu dari rakyat yang baik. Kalau rakyat yang baik, kemungkinan besar memilih yang baik juga. Maka lahir pemimpin yang baik. Kalau rakyat yang jahat, yang dipilih siapa? Penjahat, kan begitu ya kan? Penjahat memilih pemimpin, gak bakalan memilih pemimpin yang baik. Sebab nanti kejahatannya gak bakalan terlaksana. Maka rakyat yang jahat akan memilih pemimpin yang jahat. Agar apa? Agar kejahatannya nanti bisa diklopkan dengan pemimpin yang jahat tadi, gitu. Nah, sekarang kalau kenyataannya akhirnya pemimpin kita seperti ini sebenarnya realita dari rakyat yang juga sebenarnya adalah buruk perilaku. Kalau kita pengen punya pemimpin yang baik, maka perbaiki dulu kita sebenarnya. Itu yang paling utama. Ya, kalau kitanya masih jahat, ya di dalam hati kita pasti memilih yang jahat gitu. Kalau kita adalah maling, ya disuruh pilih ketua kita, tukang sayur, petani, maling. Kitanya maling, kita pilih siapa? Maling, gitu. Nanti kalau ada pemilihan ketua petani, ya maka semua petani akan memilih petani sebagai pemimpinnya. Begitu seluruhnya, ya. Setiap kali ada proses kepemimpinan pasti akan dipilih oleh orang yang memang ya bersesuaian profesinya seperti itu. Kalau pada akhirnya ya pemimpin ini akibatnya berbuat jahat, jangan salahkan siapa-siapa, pasti rakyatnya juga adalah jahat. Kan saya nggak jahat Pak, sebagian besarnya berarti sebagian besarnya adalah jahat karena pemimpin dipilih berdasarkan siapa yang paling banyak kan kalau begitu ya. Nah, maka akibatnya kita bisa katakan sebagian besar rakyat Indonesia kalau pemimpinnya jahat, maka rakyat Indonesia adalah rakyat Indonesia adalah juga jahat juga.
Kalau Indonesia punya pemimpin yang baik, maka yakinlah bahwa rakyatnya sudah menjadi orang baik. Itu begitu. Ya, jadi akhirnya sekarang resiko yang harus kita terima itu seperti itu. Jadi mau nggak mau harus kita jalani. Ya. Yang kedua, apakah kita punya atau masih ingat perasaan-perasaan, perilaku-perilaku yang kita kerjakan di dunia ini? Iya, Pak. Ya. Nanti orang yang masuk neraka ditanya sama Allah. Ya. Hai penduduk neraka, kamu masih ingat gak bahwa dulu kamu senang di dunia? Ya, jawabnya mereka, iya ya Allah, kami ingat, kami dulu adalah orang yang senang di dunia. Tapi dia kafir kepada Allah. Bagaimana sekarang kesenangan kamu di dunia setelah kamu masuk neraka? Ya Allah, sudah lewat, sudah hilang semua kebahagiaan yang ada di dunia. Dan gara-gara hanya kami disiksa dengan siksaan yang kecil saja di akhirat. Berarti dia masih ingat kalau begitu. Orang susah di dunia beriman masuk ke dalam surga. Ditanya, hai orang mukmin, dulu kamu orang susah? Iya ya Allah. Kamu orang fakir? Iya. Kamu orang gak punya? Iya. Kamu masih ingat? Iya masih ingat. Hidup kamu susah? Betul. Sekarang sudah masuk surga bagaimana? Wah, kamu sudah lupakan kesusahan kami. Ya. Gara-gara nikmat yang kecil saja yang sudah kami nikmati di surga ini. Berarti kalau gitu masih ingat kalau gitu. Ya, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan perjuangan kita di dunia ini untuk bisa berbuat baik, hidup dan lain sebagainya, itu kita masih ingat. Tapi susahnya sudah tergantikan dengan kenikmatan yang ada di surga. Orang kafir kesenangannya di dunia hilang dengan sedikitnya siksaan yang ada di akhirat. Sedikit siksaan saja menghilangkan kenikmatan, apalagi siksaan yang berat. Jadi masih ingat yang demikian tadi, ya begitu. Ustaz, kalau kita tadi marah itu ya, tadi Nabi menyampaikan untuk kita berwudu. Namun kalau mama tidak ada air untuk berwudu gitu ya Ustaz, jadi mungkin Nabi bersabar gitu ya. Nah, biasanya sabar itu kan harus ada ilmu supaya kita dengan ilmu itu kita memahami cara menanggulanginya. Nah, sebenarnya apa pada saat kita marah itu yang harus kita pikirkan atau kita ingat gitu ya, supaya kita bisa bersabar gitu. Ya, mungkin itu pertanyaannya. Baik. Kalau nanti dihubungkan dengan psikologi mungkin jawabannya beda ya. Kalau kita kan ini kaitannya dengan masalah agama saja. Yang pertama tentu ketika kita emosi dan marah seperti itu, maka yang perlu banyak-banyak kita ingat adalah menyebut nama Allah. Itu. Menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kalau kita marah itu kita harus ingat kembali ya efek akibat ya. Kalau kita marah, kita terusin, kita lanjutin dan kita turutin ini marah kita, nanti efek bahayanya sama kita lebih-lebih sama keluarga gitu ya. Kalau kita marahnya sama keluarga, ini kira-kira nanti marah ini akan membawa efek bagus enggak? Sama saya, sama istri, sama anak. Emang kalau lagi marah kayak gitu sih mikirnya memang agak susah. Tapi kemungkinan besar kalau kita tadi dilandasi dengan berzikir kepada Allah sih kemungkinan besar masih ada. Ya, ini anak kalau saya gamparin gitu, efeknya apa nanti? Apakah dia akan lebih baik lagi kalau saya marah-marahin dia? Kan ternyata tidak. Istri hari ini kita marah-marahin habis-habisan, dan malam kita celek-celek lagi, gitu misalnya, ya kan? Nah, jadi berpikir akibat itu menjadi penting untuk kita bisa mengendalikan marah kita seperti ini. Segala sesuatu yang memang menyentuh kita untuk menjadi emosi, maka yang ketiga nih ya jalannya adalah bahwa itu adalah bagian daripada yang Tuhan gariskan pada diri kita. Maka menyikapinya bukan dengan emosi tapi lebih menerima. Maka dalam agama tuh kita sering disuruh oleh Rasulullah setiap pagi katanya, ya biasakanlah untuk membaca raditu billahi rabban
wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ayat ini atau doa ini katanya akan menjadikan peluru yang membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang sifatnya buruk yang akan menerima kita, karena di depan sudah ada tameng doa kita itu. Nanti kalau orang sufi, para bapak sekalian, para ibu, ketika membaca doa ini dia akan menambahkan, ya kan katanya saya rela Allah sebagai Tuhan saya, gitu kan? Nah, mereka menambahkan lagi, saya rela Allah berbuat apa saja sama saya. Jadi ada terusannya tuh, raditu billahi rabban. Ya, belum sampai situ dulu. Wa raditu bima fa'ala bi rabbi, gitu. Dan saya rela apa saja yang Tuhan perbuat pada diri saya. Nah, maka segala kemungkinan buruk yang ada pada diri kita, kita selalu akan mengembalikannya, ini maunya Allah. Kenapa? Saya ogah kok, gitu. Ya. Perkara-perkara buruk yang menimpa saya nggak mau. Tapi ada. Berarti kalau gitu itu adalah maunya Allah kalau begitu. Nah, itu orang-orang sufi mencari jalan keluarnya supaya tidak stres, supaya tidak merasa sakit, merasa marah dengan kondisi-kondisi buruk yang menimpa kita. Yakinlah bahwa itu adalah bagian daripada kehendak Allah. Karena yang buruk-buruk itu rata-rata kita ogah terimanya. Kita nggak mau melakukannya. Ternyata yang buruk itu menimpa kepada diri kita. Oh, berarti itu adalah maunya Allah untuk menguji keimanan kita. Ya. Jadi yang gampang begini deh. Kita lagi buru-buru nih mau jalan ke tempat kerja kita. Mau ngapain kita pokoknya? Ternyata mobil kita atau motor kita yang paling gampang, motor kita kempes di jalan. Itu maunya kita bukan motor kempes. Gak ada siapa yang mau motor kempes, ya kan? Pagi udah berdoa, bahkan udah baca doa kunut tuh, ya Allah madina fiman ya, dan seterusnya kan tidak di antara doa kunut kan tuh menolak balak begitu katanya ya. Tapi masih turun juga balaknya. Oh, berarti permohonan sudah sampai, tetapi ada kehendak Allah yang lain yang harus kita jalani. Di antaranya tadi itu yang buruk-buruk tadi itu. Kalau yang buruk-buruk sebenarnya kita ingin menghindar daripadanya dan tidak ingin melaksanakannya, tapi tetap mengenai diri kita, oh berarti itu adalah kehendak Allah kalau begitu. Nah, kalau ini kita yakini bahwa Allah memang sedang berkehendak sedemikian, tugas daripada kejadian tersebut adalah menguji keimanan kita. Ingat, Allah menguji bukan untuk menggagalkan. Ya, Allah menguji bukan untuk merendahkan, tetapi Allah menguji untuk meningkatkan. Ibu-ibu kalau masih punya anak yang sekolah, itu di setiap akhir semester, bahkan di akhir tahun kan harus ngikutin ujian kan ya. Itu fungsi daripada ujian di sekolah itu untuk apa biasanya? Untuk naik kelas gitu. Ada ibu dengar ujian dilaksanakan untuk menurunkan kelas? Nggak ada, ya. Ujian ditujukan untuk kesiapan anak naik kelas. Nggak ada ujian ditujukan untuk menurunkan kelas. Dari dulu juga semenjak saya sekolah nggak ada siapa yang nilainya tinggi kelasnya turun, ada yang begitu? Nggak ada, ya. Kadang-kadang yang nilainya jelek aja dibantu sama guru biar bisa naik, kan gitu ya. Nah, itu adalah bukti bahwa sesungguhnya ujian bukan untuk merendahkan kita, tapi malah untuk meningkatkan kita. Oh, kita nggak mau. Siapa sih yang mau diuji? Tanya deh anak-anak yang di sekolah tadi. Nah, ini ujian. Iya, mau nggak kamu? Oh, gua, ya kan? Naik langsung mau nggak? Begitu ya bakal naik langsung. Tapi kan nggak ada orang yang ya dari kelas 1 ke kelas 2 tanpa harus ngikutin ujian dan seterusnya begitu. Kita juga begitu juga di hadapan Allah untuk diketahui sejauh mana ketinggian imannya tidak bisa kalau tidak melalui proses mengalami ujian atau perilaku-perilaku yang tidak nyaman pada diri kita. Saya kira gitu, Pak. Cukup ya kan? Ya. Baik, kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.